Once upon a time lives a boy named Aldrich. Aldrich lives a happy life and studies well in Indonesia. He loves his country so much that he wants to make Indonesia a better place. To do so, he's going to need some fresh perspectives. So, how's Aldrich going to? 안녕하세요 여러분, 저는 Aliciamida. So it's me, Alicia here, and a few months ago I have some amazing experience to be an exchange student in South Korea. So do you want to study in Korea too? Well, take a note because I will be sharing everything you have to know on September 22nd at 4 to 6 p.m. See you guys soon. Bye. Halo Ale, aduh Gimana tadi sekarang? iya, oke udah bisa sih, iya tadi Udah aman sempat ya? ada kesalahan teknis. Kayaknya Instagram aku error deh. Oh iya, oke nggak Mungkin apa-apa ya, kok. soalnya aku pakai tadi udah coba dulu kan sebelum live, aku pakai Instagram aku yang lain tuh aman-aman aja. Oh, ya nggak apa-apa Ale. Ya yang penting sekarang udah bisa, kita sambil nunggu kali ya, sambil nunggu audiens untuk join ke IG live kita. Ale sekarang ini lagi sibuk apa? Aku sibuk apa ya? Sekarang tuh sibuknya tuh aku job training, terus mau lagi nyusun proposal juga biar cepet sidang, biar beres kuliahnya. Udah sih paling gitu-gitu aja sama ngurusin ya sharing-sharing aja di TikTok, di media sosial, di Instagram kayak gitu. Oke, menarik ya. Jadi lagi di masa pandemi ini, Ale juga udah apa tetap produktif ya, tetap job training, share Puji TikTok. Aku Tuhan. excited banget loh ngelihat TikTok Ale kayak itu inspiring banget loh. Emang kamu ngeliat yang mana? Banyak ada tips and trick exchange, terus do on don'ts dan banyak banget sih. Itu ntar mungkin aku bakal tanya lebih lanjut kali ya. Gitu. Boleh banget. Oke, ya teman-teman, selamat datang di Office of International Affairs Vikamun 4. Dan sekarang ini eh, kita akan sharing-sharing tentang pengalaman Alesia saat saat mendaftar menjadi mahasiswa exchange, bagaimana prosesnya dan pengalamannya gitu. Dan teman-teman udah siap untuk mendengar sharing dari Ale, seorang mahasiswa yang sangat inspiring? Biasa aja. Sama, kita Iya, semua sama. oke. Iya, Ale, mungkin kita let's go back in 2019 ketika kamu mendaftar mendaftar untuk exchange program. Hal apa sih yang terpikirkan di kamu? Motivasi apa sih yang akhirnya mendorong kamu untuk ikut exchange? Sebenarnya itu awalnya berawal dari tweet seorang dosen Fakultas Ekonomi di Unpad yang dia tuh mengatakan buat apa sih kalian ngejar lulus cepet-cepet 3,5 tahun tapi nggak punya prestasi apa-apa, maksudnya pengalaman cuma kuliah pulang gitu. Lebih bagus tuh kalian tuh telat lulus tapi prestasinya banyak, kayak kalian ikutan pertukaran pelajar atau ikut lomba, kepanitiaan, organisasi. Nah, dari situ tuh aku mulai ngerasa kayak, oh iya bener juga ya, kalau misalnya lulus 3,5 tahun tuh udah biasa. Semua orang tuh bisa lulus 3,5 tahun. Bahkan di Ilkom Iya, sendiri, itu memang sudah terprogram 3,5 tahun lulusnya. Nah, tapi iya. alangkah lebih baik kalau kita tuh punya pengalaman lebih di situ. Nah, dari situlah aku mulai ngerasa aku nggak boleh kayak gini. Itu tuh posisi aku udah tahun kedua menuju tahun Oke, ketiga, iya. dan aku tuh ngerasa kayak kok udah 2 tahun ini aku nggak punya prestasi apa-apa ya gitu. Kayak aku nggak pernah Oh, coba ikut lomba, aku nggak pernah coba student exchange dan lain sebagainya. Pertama emang karena nggak tahu informasinya, dan kedua aku pun insecure dengan diriku sendiri. Kayak aku oke. nggak ngerti harus ngapain gitu, dan aku kayak ngerasa nggak pede aja, kayak gue nggak cocok deh. Tapi kalau misalnya kita Oke. nggak coba, kita pun nggak tahu kan kayak rasanya tuh kayak Benar, apa benar. sih, experience-nya gimana. Dan pada akhirnya di tahun kedua akhir, aku ngerasa tuh kayak gue coba aja kali ya. Kita kan nggak tahu ya nasib orang. Terus kita juga nggak tahu Benar. ke depannya tuh
bakal gimana, Tuhan tuh udah kasih rencana apa sih untuk kita gitu kan. Akhirnya aku coba aja, dan benar, di tahun kedua akhir, awal tahun 2019, itu aku banyak kegagalan. Benar-benar aku aku pernah coba salah satu program pertukaran pelajar. Aku juga taunya dari ini juga sih, dari Hima Ilkom waktu itu infonya. Dan itu waktunya sangat mepet untuk mengumpulkan berkas. Aku juga nggak yakin berkas aku bisa sampai. Dan pada akhirnya waktu itu aku usahain banget. Akhirnya seleksi berkas itu tuh sampai bisa beres. Aku sampai tahap kedua. Itu bukan yang Aju ya, bukan yang Korea ini. Ternyata di tahap kedua itu aku pun nggak lolos gitu kan. Aku juga ngerasa di situ pendaftarnya pun juga nggak terlalu banyak yang Jepang itu. Karena memang menurut aku nggak semua orang tahu informasi tentang pertukaran pelajar. Kayak memang dari international office-nya tuh udah menyebarkan informasi luas. Tapi terkadang ketika pesan itu udah sampai di fakultas, mungkin ada saja fakultas yang tidak meneruskan itu kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa nggak tahu tentang pesan tersebut. Nah, beruntungnya kita mahasiswa Vkom, kita tuh diwadahi dengan OIA Vkom ini. Iya, Jadi betul. kita bisa tahu informasi semua yang berkaitan dengan ilmu komunikasi di Instagram ini. Nah, aku bersyukur banget sih, maksudnya ada OIA Vkom ini. Kayak pas waktu aku dulu tuh aku bingung banget mau cari informasi di mana. Ya beruntungnya Hima Ilkom menyebarkan informasi itu. Kalau enggak, ya aku nggak tahu sih aku bisa dapet info apa enggak. Dan karena aku udah ngikutin yang Jepang itu, nah akhirnya aku udah tahu lah informasinya tuh bersumbernya dari mana sih. Nah itu tuh dari OIA universitas gitu. Cuman informasinya memang tidak sespesifik yang di Vkom kayak gitu. Awalnya sih dari ya tweet itu aja sih seorang dosen yang dari situ aku sadar gitu loh kayak wow ternyata media sosial tuh mempunyai power yang segitu besarnya loh untuk orang. Betul. Ya walaupun yang membaca mungkin ribuan, ratusan ribuan orang, tapi mungkin ada beberapa orang yang bisa tergerak dan akhirnya berubah gitu. Nah, dari situ aku juga ngerasa aku harus menyebarkan awareness ini. Maka dari itu aku juga mulai kayak sharing-sharing di TikTok, di Instagram. Aku sharing gimana perjalanan aku supaya bisa pertukaran pelajar di Korea ini. Karena aku tahu pasti rasa ingin tuh pasti ada. Setiap manusia tuh rasa ingin ada. Tapi yang nggak tahu tuh adalah cara mendapatkan informasinya dan cara untuk mendapatkan beasiswa itu. Itu sih. Betul. Iya, interesting ya teman-teman. Karena ya aku juga sempat mention bahwa there's a lot of information about student exchange, scholarship. Cuman sayangnya kadang kita sendiri mengalami kesulitan atau kadang mengalami keterbatasan seperti itu. Nah, dengan keresahan tersebut akhirnya kita juga sebagai mahasiswa Vkom Unpad ingin nih untuk bisa membantu teman-teman mahasiswa Vkom Unpad khususnya untuk mendapatkan informasi lebih lagi tentang student exchange seperti itu. Nah, Ale aku tertarik banget nih dengan cerita kamu barusan tadi. Kamu dari awal itu mencoba untuk keluar dari zona nyaman kamu. Kamu berusaha keras meskipun berbagai macam kegagalan dihadapi seperti itu. Tapi apa sih aku mau tahu nih dan teman-teman dan aku rasa teman-teman yang lain juga penasaran. Kira-kira value apa sih yang Ale selalu pegang untuk struggle di selama proses Ale mencapai mimpi Ale? Mungkin bukan struggle ya, lebih kayak ke challenge gitu ya. Aku tuh mikir semua kesempatan yang ada itu pasti ada kemungkinannya kita dapat. Jadi aku selalu kayak optimis gitu loh. Walaupun kita insecure, kita nggak boleh kayak pesimis gak dapet gitu. Jadi aku tuh biasanya kalau ada kesempatan, yang penting pertama itu ayo kita coba dulu. Kita nggak tahu kedepannya bakal dapet atau enggak, yang penting kita coba dulu. Terus yang kedua, kasih yang terbaik. Apapun hasilnya, kasih yang terbaik. Karena ketika kita kasih yang terbaik, kita nggak bakal nyesel gitu loh ke depannya. Kayak, walaupun akhirnya kita gagal, ada value yang kita dapet. Misalkan kayak dari aku gagal exchange ke Jepang itu,
aku dapat value, oh berarti harus ada yang aku tingkatin, entah itu English skill aku atau cara pandang aku mengenai student exchange, atau apa sih yang aku mau dapat dari student exchange. Itu sih kadang Iya, tuh ada orang yang kayak mau ikut student exchange cuman untuk apa, cuman untuk gaya-gayaan doang biar keren. Nggak menutup kemungkinan itu pasti ada, cuman kita harus iya. memiliki value lain yang lebih penting, yang lebih utama daripada itu, yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa membantu orang lain. Karena kunci dari semua program itu adalah nggak cuma untuk mendevelop diri kita sendiri, tapi kita harus develop orang lain melalui skill yang kita punya. Gitu sih. Betul banget. Di sini Ale juga akhirnya mencoba untuk build awareness ya tentang self development, tentang exchange di akun media sosial Ale seperti itu. Dan aku excited banget sih. Maksudnya dari Ale mencoba untuk mengembangkan diri dan akhirnya memutuskan untuk exchange di Ajo University. Aku mau tahu nih, kenapa sih Ale memilih Ajo University? Oke. Pertama, kenapa Aju University? Karena yang aku tahu di Aju itu dia menawarkan kelas internasional, yang mana emang diajarkan dalam bahasa Inggris. Karena aku tahu kemampuan bahasa Korea aku nggak sehebat itu. Nggak mungkin aku ngambil kelas yang pakai bahasa Korea gitu kan. Pertama karena itu. Terus kedua, karena waktu itu memang ada penawarannya gitu loh. Di International Office Unpad ada penawarannya, dan aku tuh benar-benar ngelihat kesempatan dan aku mau coba apapun kesempatannya. Aku mau coba, mau hari itu ada yang Korea, mau ada yang Jepang, mau ada yang Jerman, mau ada yang Belanda, terserah apapun, yang penting aku coba dulu. Masalah gagal itu belakangan, itu menurut aku. Nah, kebetulan puji Tuhannya, walaupun waktu aku daftar Aju ini aku sempat hektik juga, yang waktu itu lomba, aku pernah ikut lomba Epicentrum, itu deadline-nya tuh benar-benar mepet, berdekatan, tapi puji Tuhan kayak dilancarkan aja gitu, karena emang niat kitanya baik, kitanya melakukan persiapan yang maksimal. Ketika wawancara pun walaupun aku deg-degan, tapi value yang aku pengen sampaikan tuh tersampaikan gitu. Jadi mungkin walaupun agak terbata-bata sedikit, tapi masih bisa dimaklumi, dan akhirnya puji Tuhan ya aku dapat gitu. Dan lagi Oke, pula di Korea sendiri pun mempunyai keunikan sendiri, mulai dari budaya, apalagi K-pop yang udah tersebar luas mendunia banget iya. kan. Nah, itu menjadi daya tarik sendiri bagi Korea itu sendiri. Dan menurut aku, beruntungnya aku dapat di Korea ini juga lebih mudah menge-reach orang-orang yang pengen student exchange, karena mendengar nama Korea saja mereka udah excited, apalagi student exchange di negara yang emang mereka idolakan. Oke, iya benar banget sih. Aku setuju sama kamu karena memang apa ya, semua orang punya mimpi, semua orang punya cita-cita, dan terutama kita sebagai mahasiswa pengen loh mengembangkan diri, pengen bisa memberikan yang terbaik juga untuk lingkungan sekitar kita gitu. Nah, aku mau tahu lebih lanjut nih, kira-kira waktu Ale proses selama seleksi, kira-kira hal paling menyenangkan apa sih yang Ale ingat saat proses seleksi saat itu? Proses yang menyenangkan, mungkin bukan dibilang menyenangkan tapi unik ya. Aku itu waktu menyusun esai itu tuh benar-benar kayak gimana ya, bukannya tanpa persiapan, tapi aku hanya apa adanya, menjadi diriku sendiri di dalam esai itu. Aku nggak yang kayak aku harus bagus banget nih, yang profesional banget. Aku cuman kayak just be yourself. Dan kebetulan itu emang esainya itu introduction essay, jadi memang menceritakan apa yang kita alami dan menggambarkan diri kita. Nah, di situ tuh aku menggambarkan diri aku sebagai pihak ketiga di situ. Jadi Hmm, aku menceritakan, I have a friend, her name is Alicia, and I tell about myself there, tapi sebagai sudut pandang orang ketiga gitu. Kayak kata orang, aku tuh orangnya gini 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 gini. Nah, ternyata aku baru denger pas aku udah di Aju, dan
juri yang menilai aku saat itu ikut juga dalam waktu itu ada satu konferensi juga. Dia menilai esai aku adalah esai yang paling terbaik karena sudut pandang ketiga itu Oke. dan karena penjelasannya itu secara tidak secara langsung, secara implisit. Oke. Ya. Iya. Terus habis itu dari tahap interviewnya yang menarik adalah kita wawancara bukan seperti orang wawancara, tapi benar-benar kayak conversation aja, kayak dia pengen tahu tentang aku secara lebih dalam dan aku memang just be yourself dan ya udah kasih tahu aja apa yang aku pikirkan saat itu, aku kasih tahu aja, jangan pretend to be orang lain gitu, jangan gue harus Benar, setuju perfect banget banget sih. nih, jadi malah takutnya tuh kita terlalu fokus ke situ dan kita lupa sama value-value yang ada dalam diri kita, padahal value-value kita tuh udah luar biasa banget loh, dan setiap orang punya value yang berbeda dan itu mungkin menjadi keunikan kita tersendiri gitu. Oke. By the way, banyak banget loh yang merespon Ale, banyak banget yang bilang Ale keren loh. Wah, terima kasih. Kalian juga keren kok. Iya. Semua orang pasti punya keren di bidangnya masing-masing. Nah, Le, aku mau nanya nih, eh, exchange. The first thing ketika aku memikirkan exchange itu adalah bahasa Inggris. Bener kan? Benar. Adalah bahasa Inggris. Sementara mungkin banyak dari teman-teman kita yang mengalami apa ya, mungkin bisa dikatakan Inggrisnya pasif ya, Inggrisnya Hmm. pasif. Nah, kalau dari sudut pandang kamu, bagaimana sih menyikapi hal tersebut? Aku jujur dulu kali ya. Aku tuh kalau dibilang bahasa Inggrisnya jago, dibilang jago tuh juga enggak. Aku bahasa Inggrisnya biasa aja. Kalau dibilang aku IELTS-nya 7, IELTS-nya berapa? Aku nggak pernah tes IELTS gitu. Kayak kemampuan bahasa Inggris aku tuh pure dari sekolah doang dan dari uh, ya latihan-latihan bikin esai aja, kadang kan suka disuruh bikin esai dalam bahasa Inggris gitu, pakailah kemampuan yang ada di sekolah di situ. Nah, ketika aku mendaftar exchange ini, aku udah tahu nih pasti pakai bahasa Inggris, gak mungkin enggak. Dan ketika nulis esainya, ya udah pakai bahasa Inggris yang kita bisa aja. Dan kalau emang kalian punya teman yang mahir di dalam bahasa Inggris, kalian bisa konsultasi, grammarnya udah benar belum, maksudnya tersampaikan nggak, kayak gitu. Dan kalau biasanya ada orang yang pintar di dalam penulisan dan grammar, tapi untuk conversationnya nggak begitu bagus gitu ya mungkin. Nah itu tuh sebenarnya bisa dilatih gitu, kayak sebelum wawancara kita bisa uh, memikirkan pertanyaan apa sih yang mungkin keluar dan kita siapkan jawabannya. Jadi at least kita punya poin-poin jawabannya sebelum kita wawancara. Jadi ketika kita wawancara, kita udah punya guideline-nya nih untuk ngomong. Walaupun kita terbata-bata, aku yakin juri pasti bakal maklum sih. Maksudnya kita mahasiswa dan kayak namanya lagi seleksi, itu tuh groginya pasti parah banget. Jadi aku rasa juri juga bakal maklum kalau kita rada terbata-bata dan rada mikir, kayak kita udah tahu kita mau ngomong apa tapi bahasa Inggrisnya apa gitu. Aku pun juga nggak seperfect itu kalau sama wawancara, aku juga masih masih kayak ada lah sedikit-sedikit kayak gitu. Yang penting sih Oh, percaya diri aja dan maksud yang kalian mau sampaikan tuh sampai gitu. betul. Dan mungkin juga aku mau nambahin juga ketika wawancara don't memorize karena Ya, akan blank. Ya, ya kan? bener Benar. banget. Gak boleh. Yang penting kita tahu intinya. Ditanya ini, Betul. jawabnya ini. Jangan kayak udah bikin nih kalimatnya bagus banget sesuai grammar. Tek 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 tek. Tapi pengennya tuh Betul. di dalam otak tuh pengennya sesuai sama grammar banget. Nggak usah Iya. lupakan grammar, keluarin aja yang maksud kamu gitu. Iya, bener sih. Aku setuju banget sama Ale gitu. Nah, Ale, dari tadi kan kita ngomongin nih ya, dari motivasi Ale dan proses seleksi Ale seperti apa, dan really excited, maksudnya itu inspiring banget bisa mengajak teman-teman juga tuh dari Ainu Fatalah deg-degan untuk ikut juga ya. Nah, aku mau tahu nih, Ale waktu akhirnya mendapatkan pengumuman bahwa Ale accepted untuk exchange, hal pertama apa sih yang Ale lakukan dan persiapan Ale itu apa aja sih waktu itu? Wah gila sih. Itu waktu menerima email, kamu diterima gitu, kamu dapet seleksi.
aku tuh bener-bener kayak nangis sih. Aku nangis, aku nggak nyangka karena uh, bukan karena tanpa persiapan, tapi aku ngerasa apakah aku layak untuk mendapatkan ini. Tapi kalau misalnya udah keterima ya berarti lo mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dong, ya kan? Dibanding lo masih seleksi. Terus habis itu akhirnya ya gue infoin dong ke nyokap, ke mama papa, ma pa aku dapet gitu kan. Ya, oh dapet, ya udah mereka pun juga kayak bangga gitu kan, wah gila anak gue keterima buat exchange ke Korea gitu. Akhirnya ya udah ngurusin segala administrasi kayak harus daftar waktu itu. Jadi seleksi yang di Unpad itu sebenarnya hanya seleksi bagaimana anak Unpad mana sih yang akan dikirimkan kepada bagian AJU. Nanti di kantor internasional bakal didaftarin lagi ke AJU, tapi itu langsung masuk gitu, langsung dinominasiin nama kita, dan sampai di sana itu ya, kita nanti dapat infonya lagi sih, dapat guidelines kayak harus isi visa, buat visa, terus nanti harus medical check up gitu, terus harus bikin apa ya waktu itu tuh kayak kita harus KRS-an juga kayak gitu sih. Kalau boleh tahu waktu Ale akhirnya accepted gitu ya menjadi diterima untuk exchange, jurusan apa sih yang Ale diterimanya waktu itu? Nah, aku waktu itu tuh pertama ngambilnya jurusan digital media. Tapi di sana itu, walaupun kita ngambil satu jurusan, kita bisa mengambil mata kuliah dari fakultas berbeda. Jadi waktu itu aku ngambil juga mata kuliah dari fakultas bisnis. Kayak semacam manajemen information system, itu aku ambil. Manajemen teknologi innovation, karena aku ngerti banget teknologi di sana udah keren banget kan. Jadi aku pengen mempelajarinya, kayak gitu. Oh iya, oke. Nah terus Ale ketika udah di sana, Ale udah mendapatkan exposure apa ya yang sangat memorable, banyak ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar seperti itu. Selama 6 bulan bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Nah, apa sih yang Ale rasa itu sangat sangat apa ya, sangat menyenangkan, yang paling berkesan buat Ale selama 6 bulan Ale di Korea? Yang paling berkesan pastinya aku dapat ilmu-ilmu baru dari dosen-dosen yang luar biasa di sana. Lalu tuh dosen-dosennya bener-bener ngerangkul banget anak-anak exchange. Walaupun dia ngajarinnya pakai bahasa Inggris gitu, tapi Inggrisnya juga jelas, dan teman-teman Koreanya tuh welcome banget gitu loh. Apalagi teman-teman Korea suka tiba-tiba tuh ngajakin ayo kita dinner bareng, atau kita diajak traveling ke Seoul dan kita kayak dia sebagai tour guide kita gitu loh, jadi diajakin ke historical place di sana, terus diceritain nih kayak gini, jadi mereka pun excited sama mahasiswa exchange dari luar negeri gitu. Dan kita juga dapat temen, nggak cuma temen Korea aja, ternyata tuh yang ikut exchange yang aku kagetnya adalah mahasiswa dari Eropa, kayak dari Paris, Finlandia, dari Jerman, itu banyak banget gitu loh, kayak dari Turki, dari Pakistan. Nah itu banyak banget, jadi kayak teman kita tuh nggak cuman sebagian ASEAN aja, Asia Tenggara, tapi tuh benar-benar dari mancanegara banyak banget. Jadi lucu sih, kayak kita pertukaran budaya di situ, kayak apa sih makanan budaya sana, apa sih makanan budaya Indonesia gitu. Terus kayak kita memperkenalkan Indomie juga di sana. Ada-ada aja deh pokoknya. Oh iya. Oh iya. Terus gimana tuh pas kalian memperkenalkan, ketika kalian memperkenalkan Indomie, respon pertama apa yang mereka berikan? Jujur mereka kayak kaget, kayak kok enak banget gitu. Bahkan ada teman aku yang dari Pakistan. Jadi di Korea itu kan ada namanya Asian Mart. Itu tuh jual produk-produk Indonesia. Dia nyetok Indomie di kosan. Oh. Iya, jadi aku bingung. Kamu makan Indomie juga gitu. Kamu doyan? Iya, ini enak banget. Oh, iya. Jadi saling sharing sih ya. Saling sharing, terus dia juga kadang, dia kan suka masak ya, temen aku yang Pakistan itu. Dan dia tuh jadi masakin makanan Pakistan dan kasih coba ke aku. Jadi kita bener-bener kayak tukeran gitu.
Oh iya ya menarik ya. By the way teman-teman kalau seandainya mau tanya-tanya tentang Ale, tentang pengalaman exchange-nya bisa drop question di kolom komen ya. Ntar di sesi akhir live akan didiskusi, akan ditanyain gitu. Nah, aku mau tanya nih Le. Aku mau tanya Le. Boleh. Jadi mungkin ini dari banyak orang ya, dari banyak orang berpikir berpikir bahwa kadang kalau seandainya exchange itu sepertinya harus di akhir-akhir deh kayak kita during university study kita gain experience dulu nih gitu kita gain a lot of experience dan baru nanti kita coba exchange. Menurut Ale pandangan seperti itu bagaimana sih Ale menyikapinya? Menurut aku ya, kalau dari pandangan aku, nih sebenarnya buat anak Unpad yang mau ikutan student exchange international program itu tuh minimal tahun kedua kuliah. Jadi kalau kalian udah semester 3, semester 3 ya, sekarang ganjil semester 3, semester 7, 3, 5 dulu. Semester 3, semester 5, kalian tuh bisa banget nih ikutan program internasional kayak gini. Dan menurut aku nggak usah nunggu kalian punya banyak experience, karena yang dilihat tuh bukan dari situ. Yang dilihat tuh bener-bener emang value kalian, kayak kalian tuh mau dapet apa sih dari student exchange ini? Sebenarnya itu kalian tuh mau ngapain? Kalau gue kirim lo tuh gue bisa dapat apa? Unpad bisa dapat dampak apa dari kalian? Yang harus kalian pikir Betul, sih itu kayak feedback apa yang kalian bisa kasih ke Unpad dan ke Aju juga betul. ya. Iya, karena dari data yang aku tahu juga ya, Le ya. Jadi di Vkom Unpad sendiri itu di tahun kemarin itu ada sekitar 10 mahasiswa yang exchange gitu dan ya inspiring banget sih. Gitu maksudnya mereka punya banyak pengalaman, punya kesempatan untuk keluar gitu. Cuman yang menurut aku paling menarik adalah ketika ditanya gitu ya, maksudnya oke kita memang mungkin nggak terlalu aktif di organisasi, kita nggak terlalu aktif di panitia gitu. Lalu kira-kira skill apa sih yang harus kita punya untuk bisa lolos di seleksi exchange gitu? Hmm. Karena nih, kenapa nih? Aku cerita dulu ya kali ya. Boleh, boleh. Kenapa sih aku baru ikutan exchange ini di semester 6? Maksudnya kenapa baru pertukaran pelajar di semester 6? Ya karena aku baru tahu infonya gitu loh. Sepanjang semester 2, semester 3 aku nggak tahu kalau Unpad tuh menyediakan student exchange yang emang difasilitasi seperti ini gitu. Dan aku tuh nggak mau adik-adik tingkat aku tuh nggak tahu informasi yang emang emas kayak gini loh, kayak semua orang tuh punya kesempatan, semua orang tuh bisa coba. Dan menurut aku kalian yang baru semester 3, semester 5, kalian bisa banget coba program kayak gini. Gak usah takut, gak usah insecure, aku nggak punya pengalaman organisasi, nggak punya pengalaman Oh, ini, pengalaman itu. Yang nggak apa-apa menurut aku gitu, karena pertama kamu coba dulu, kamu ikutan itu, walaupun kamu nggak dapet, misalkan kamu nggak dapet, itu udah jadi pengalaman kamu bakal tahu iya, experience-nya, seleksi action tuh kayak apa sih. Jadi ketika ada seleksi-seleksi berikutnya, kamu bisa memperbaiki kan benar. evaluasi-evaluasi yang kamu udah telah sendiri itu. Jadi menurut aku nggak apa-apa, coba dulu aja sambil menunggu sampai gede gitu kan, sampai udah semester tua ya. Kalau misalnya emang gagal ya gain experience di tempat lain kayak gitu sih menurut aku. Oke, iya benar. Dan dari tadi sebenarnya yang kita highlight itu adalah informasi exchange ya. Jadi kayak Mm-mm. memang dari awal kita diskusi adalah eh, potensi mahasiswa Vkom Unpad tuh sebenarnya banyak banget. Iya kan? Sebenarnya potensi mereka tuh keren-keren, cuman kadang informasinya aja yang kadang kurang tersebarkan. That's why sekali lagi aku mau mention bahwa ya unit internasional Vika 4 ini hadir untuk mewadahi teman-teman. Kalian bisa mendapatkan banyak banget informasi tentang exchange, tentang scholarship, dan berbagai macam aktivitas di luar negeri seperti itu. Dan eh aku mau tahu nih Le gitu. Aku mau tahu Le waktu waktu Ale mendapatkan informasi ini dari Unpad ya.
gitu. Ale juga sempat searching-searching nggak sih informasi di luar Unpad? Informasi di luar Unpad tuh aku ada searching-searching, cuman biasanya informasi yang kayak gitu tuh suka ada yang nipu gitu loh. Karena Oh kita iya nggak sih tahu benar. keasliannya, keoriginalitasnya itu kita nggak tahu kayak ini institusi apa yang menyelenggarakan gitu. Karena informasinya terlalu simpang siur, aku pun nggak berani buat daftar gitu. Jadi menurut Oke. aku dengan adanya Vkom Unpad ini bener-bener kayak uh, membuka jalan banget sih buat kalian semua kayak uh, peluang-peluang exchange, peluang-peluang internasional program tuh udah di depan mata kalian loh, udah malah nyamperin ke fakultas kalian gitu. Jadi buat apa lagi sih nunggu-nunggu, kayak langsung follow aja, push on notification. Benar. Jadi setiap ada informasi tuh langsung keluar notifnya, langsung kayak ada informasi ini nih, ada program exchange ke sini. Kalian bisa langsung daftar. Kalian tahu duluan, kalian punya waktu persiapan lebih panjang gitu. Betul banget. Betul sih, aku setuju sih. Nah, aku mau nanya nih, Ale, pendapat Ale sendiri gimana sih eh, tentang unit internasional Vkom Unpad ini? Karena kan masih baru juga ya. Pendapat Ale gimana sih? Pendapat aku ya, aku benar-benar support banget sih sama OIAV Komunipat ini, karena ya itu tadi, mengenai informasi tuh kita nggak usah repot-repot lagi menyortir informasi yang ini sebenarnya anak Vkom boleh ikutan gak sih? Kadang bingung kan ya, kayak misalnya kalau OIA Unpad kan benar-benar seunpad informasinya. Kita nggak tahu ini spesifik untuk Vkom nggak ya gitu kan. Nah kalau di Betul. Vkom sendiri kita bisa tahu, oh Vkom udah di share, berarti anak Vkom boleh ikut dong gitu. Jadi kita benar-benar pantengin terus aja. Jadi kalau ada info, daftar mana yang keterima, kita lebih enak jadinya. Iya, Gitu. iya sih, benar banget. Benar banget. By the way, halo teman-teman yang baru join. Ini kita lagi discuss seru banget sih tentang pengalaman Ale, tentang internasional Vkom Unpad gitu. Memang aku juga berharap juga sama sih seperti Ale juga gitu. Harapannya mungkin kita yang angkatan 2017 ya, kita yang angkatan 2017 mungkin mendapat informasi ya kita harus cukup mencari waktu gitu ya. Kita membutuhkan waktu gitu. Tapi mungkin untuk angkatan 2018, 19, 20 dan angkatan berikut-berikutnya harapannya Vkom Unpad nanti, mahasiswa Vkom Unpad nanti lebih terwawasi ya, lebih memiliki banyak informasi yang kredibel yang Ya, tentu pastinya. juga bisa membantu teman-teman kita nantinya adik-adik kita gitu. Nah, eh, By mungkin the kita way, ini ada langsung pertanyaan nih. ya kita langsung ke Masuk sesi ke tanya kolom jawab telepon. kali ya. Uh, Ada 3 pertanyaan. Oke, nah Aku kalau klik kita aja coba kali. bahas satu-satu ya. Bentar, Drej. Nih, Oke ya. bisa muncul gak? Nah, bisa muncul, Oh Drej. ya bisa. Oke, mantap. Boleh Kak, dibacakan, pas Drej? pertama kali tiba di sana atau selama exchange di sana, ada nggak sih Kak struggle yang dialamin? Gimana tuh Ale? Oke, Pernah pertama nggak sih kali Ale? aku datang di sana itu tuh bener-bener kayak kaget banget sih. Maksudnya aku datang pas lagi masa pandemi. Aku nyampe 25 Februari dan tanggal 28 Februari adalah puncak di mana Korea banyak kasusnya. Itu bener-bener yang menurut aku struggle sih, kayak gimana caranya aku bisa survive di sana, gimana caranya aku protect diri aku sendiri, sedangkan aku di sana tinggal sendiri tanpa orang tua dan tanpa keluarga gitu kan. Tapi ya puji Tuhan dari pihak ajunya juga benar-benar ngelindungi mahasiswanya banget sih. Jadi kayak kita satu dorm cuman bisa 1 orang, terus disinfektan di mana-mana. Kita masuk ke dorm itu ada kayak semacam layar yang bisa mengukur suhu tubuh kita. Jadi kalau suhu tubuh kita tinggi, kita nggak diperbolehkan masuk. Ya kayak gitu-gitu sih. Maksudnya untuk protokol kesehatannya udah oke banget di sana, udah nggak perlu diragukan lagi. Dan paling struggle yang agak susah itu adalah beradaptasi dengan cuaca. Karena di sana itu posisinya dingin banget pas aku datang. Walaupun winter udah selesai dan akan masuk spring, tapi cuacanya tuh bener-bener dingin dan uh, aku
ada sempet masalah kesehatan juga sih, kayak radang atau apa gitu. Cuman karena udah persiapan bawa vitamin juga kan dari Indonesia, jadi aman-aman aja sih di sana gitu. Oke, ya menarik ya. Thank you Hayes Chaiko untuk pertanyaannya gitu. Aku juga mau nanya nih, mungkin buat Ale juga ya. Ale, eh aku sebenarnya tertarik sih dengan hal-hal yang Ale lakuin di media sosial Ale, di Instagram, di TikTok seperti itu. Sebenarnya aku mau nanya nih gitu, apa sih yang membuat Ale itu bertahan? Maksudnya ketika membuat sebuah konten ketika membuat awareness ya tentang sesuatu hal, tentu itu ada banyak challenge segala macam gitu. Tapi apa sih yang membuat Ale bertahan di situ? Konten creator pasti ngerti banget, maksudnya struggle ya bikin konten, gimana rasanya konten nggak naik, dan gimana rasanya pas konten itu juga naik atau viral, itu pasti kalian ngerti banget. Dan apa yang membuat aku bertahan sampai saat ini konsisten untuk ngepost terus di media sosial adalah, yaitu balik lagi, tujuan kita mau sharing, tujuan kita ngepost di media sosial tuh untuk apa? Untuk viral kah? Atau untuk menyebarkan informasi baik? Karena aku sadar tujuan awal aku adalah untuk memberikan awareness, untuk menyebarkan informasi yang mungkin orang lain nggak tahu. Jadi walaupun viewsnya dikit gitu, aku ngerasa kayak orang-orang inilah yang emang membutuhkan informasi aku, sehingga ya walaupun viewsnya dikit, at least ada 5.000 orang lah tahu tentang informasi ini gitu. Jadi menurut aku konten itu tuh yang nggak apa-apa, nggak viral gitu loh. Maksudnya balik lagi sih ke tujuan kamu tuh mau share awareness, mau bikin viral atau gimana gitu. Iya, iya, benar banget sih. Mungkin buat teman-teman Vkom 4 juga yang tertarik pingin mendapatkan insight dari Ale, kalian juga bisa tanya-tanya langsung ke Ale ke Instagramnya atau ke TikToknya. Buat teman-teman Vkom juga yang kalau ingin mendapatkan informasi seputar exchange yang berkaitan dengan Vkom 4, kalian bisa go follow media sosial internasional Vkom 4 di Facebook dan juga di Instagram. Kita akan update terus tentang exchange, tentang scholarship, dan banyak banget seperti itu. Teman-teman ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Ini ada pertanyaan lagi nih masuk. Ada lagi, coba. Ya. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya masih jelek banget, tapi pengen ikut exchange gimana? Kayaknya aku dengar Aldrich juga pernah nih ikutan seleksi kayak gini. Boleh juga kali ya cerita juga. Kayaknya tadi kan dari aku insight-nya udah dapet ya tentang bahasa Inggris. Oke. Iya. Jadi kalau dari aku jujur, aku mendaftar, aku tahun 2020 ini aku mendaftar juga exchange, dan univnya juga sama seperti Ale di Ajo University. Saat itu hal yang membuat aku tertarik untuk ikut exchange waktu itu adalah ingin membuat suatu community yang harapannya community ini akan mewadahi teman-teman mahasiswa se-Indonesia untuk exchange. Seperti itu, sesimpel itu doang gitu. Jadi dari situ aku beranjak untuk gua apply aja, perkara itu akan di-accept atau enggak itu nanti. Meanwhile, Inggris aku itu cukup mengesankan lah ya, cukup kalau seandainya di dalam circle aku mungkin aku yang perlu latihan banyak saat itu gitu. Cuman di situ aku nggak menyerah, aku tetap latihan, aku coba gitu. Dan waktu itu hal yang menguatkan aku untuk percaya diri coba adalah kalau seandainya aku memang ditempatkan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa mendapatkan kesempatan ini, aku bakal
ajak teman-teman aku untuk mendapatkan experience yang lebih dari aku gitu. Ya, jadi ya gitu sih. Jadi bahasa Inggris, bahasa ya, khususnya bahasa, kita sekarang memasuki zaman 4.0, semua sudah serba global, semua sudah serba internasional gitu. Cuman gak menutup kemungkinan buat kita-kita yang memiliki value dan tekad yang kuat juga mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Jadi jangan jangan pernah mengunderestimate diri sendiri, karena kalau seandainya kita mendengarkan orang-orang ya banyak, nggak akan ada habis-habisnya, ya kan Le? Gitu, Iya, nggak akan ada karena habis-habisnya. iya, jadi karena hidup ini tuh bukan untuk memuaskan ekspektasi orang lain loh. Kayak orang lain berpikir kita bakal kayak gini, gini, gini. Ya enggak, kayak just prove to yourself dan ya buktiin aja kalau kalian tuh bisa gitu. Ya nggak apa-apa, gagal. Menurut aku tuh yang penting nekat coba aja sih. Penting coba aja gitu. Cari informasinya, gali sedalam-dalamnya. Apalagi udah ada OIF Komunpat kan, cari informasi di situ. Kalau misalkan Betul, belum ada informasinya, betul, DM aja, tanya Kak, ada betul. apa nih, ada informasi Ya, apa, bisa jadi kamu yang tahu pertama sebelum di post, bisa jadi kan. betul, betul. Eh, mungkin 3 kata kali ya yang bisa aku rangkum untuk Boleh. buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih butuh belajar tapi pengen exchange. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua berani, dan yang ketiga practice. Itu kalian do the best, give the best for the best. Itu Ya intinya kalau sih, ya kalau aku nggak apa-apa ya ngomongnya, aku tuh mikirnya gini, ada satu teman Pakistan aku, kebetulan dia roommate aku, dia tuh ngomong ke aku kayak gini, kamu nggak usah mikirin deh masa lalu kamu kayak gimana, kayak kamu pernah gagal, kamu pernah ngerasa depresi, ngerasa insecure sama diri kamu yang dulu, kamu nggak usah mikirin itu, kamu juga nggak usah mikirin tentang masa depan, kayak aku bakal jadi apa ya, nanti aku betul, sukses gak ya, nanti kalau misalnya aku daftar ini aku dapet gak ya, aku berhasil gak ya, gak usah pikirin itu, karena yang kamu perlukan adalah kamu fokus pada diri kamu setiap harinya. Jadi misalnya hari ini nih, kamu fokus aja hari ini kamu ngapain, kamu lakukan yang terbaik. Apapun yang bisa kamu kerjain, kamu kerjain. Jangan cuma kayak goler-goler main HP gitu. Atau kamu goler-goler main HP tapi bermanfaat, ya nggak apa-apa. Berarti kamu udah memberikan yang terbaik kan hari itu. Intinya kamu memberikan yang terbaik, pasti kamu nggak bakal nyesal. Karena ketika besok kamu menyadari, kemarin aku ngapain ya, aku udah ini, aku udah lakukan yang terbaik, kamu nggak bakal nyesel gitu. Kalau menurut aku gitu, dan menurut teman aku yang di Pakistan, itu benar-benar kata-kata yang menyentil aku banget sih selama di sana. oke, Karena nggak insightful menutup banget kemungkinan, gitu. iya, karena nggak menutup kemungkinan kita tuh suka kepikiran sama masa lalu dan kepikiran sama masa depan, yang itu hanya membuang-buang waktu dan tidak mengembangkan diri kita sendiri gitu loh. Oke, jadi benar banget yang Ale bilang dan aku juga setuju banget. Oleh karena itu makanya ya sekali lagi aku ingetin bahwa International Vikamu 4 ini selain untuk menyebarkan informasi-informasi tentang exchange, kalian juga bisa, mungkin kalau seandainya kalian mau curhat tentang kak, aku daftar exchange nih cuman bla 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 segala macam gitu, kalian bisa DM kita akan berusaha untuk kasih apa ya, solusi-solusi, advice atau menenangkan kalian seperti itu. Jadi tetap stay tune di Instagram kita. Mantap deh pokoknya ya. Ada Ya lagi, ada sama pertanyaan sih lagi? kayak, bentar ya, Ya, aku kenapa merasa Le? kayak wow, Vkom tuh benar-benar memfasilitasi banget ya mahasiswa-mahasiswanya, sampai dibikin loh International Office Fakultas Ilmu Komunikasi. Itu kayak benar-benar ini informasi tuh semakin dekat gitu loh sama kalian. Tapi kalau kalian Betul, acuh-acuh dan tidak follow, itu sayang banget menurut aku. betul, betul banget sih. Iya, iya. Oh ya, terus mungkin itu aku proses seleksi ya. Mungkin aku lanjutin ya cerita aku ya. Boleh Aku banget proses nih. seleksi, Jadi insight-nya banyak terus banget. aku proses seleksi dan ya diwawancara pakai bahasa Inggris. Ya aku mencoba semaksimal mungkin, coba semaksimal mungkin berdoa dan lain semacamnya. Itu hingga akhirnya di pengumuman ya puji Tuhan dapet.
Cuman karena lagi pandemik jadi pihak Ajo University-nya sendiri pun akhirnya mengcancel program exchange untuk yang summer dan akhirnya dialokasikan ke spring seperti itu. Ya jangan pernah intinya jangan pernah mengunderestimate diri sendiri untuk bahasa, pelajari terus, tetap berusaha. Gitu. Betul. Ada Nah, pertanyaan lagi, Le? pertanyaan. Ada satu lagi. Satu lagi boleh, Le. Oke, Kak, waktu kakak di Korea, kakak ada kesusahan nggak waktu mau beli sesuatu gitu? Pernah nggak, Le? Kalau beli-beli sesuatu, kesusahan mungkin dalam bahasa ya. Kayak orang Korea tuh kebanyakan nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Kalau orang lokal yang udah tua gitu, kayak misalnya omoninya atau abojinya, itu benar-benar kayak nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi kayak kita pun yang harus beradaptasi. Kita harus belajar gimana sih cara menyebutkan uang-uang itu dan gimana sih cara kita belanja gitu. Jadi kayak harus bisa belajar sendiri sih. Tapi kadang kayak misalnya kita ngomong yang ini mau satu, jadi kayak bahasa isyarat aja jatuhnya. Nih satu, terus kayak oh ya 3.000 gitu misalnya sachon gitu kan 3.000. Ya kita langsung kasih 3.000 kayak gitu. Oke, ya, ya, ya. Iya, iya. Sebenarnya juga negara di berbagai negara juga pasti ada kesusahannya sendiri-sendiri ya, Le ya. Gitu. Oke. Masih ada lagi pertanyaan, Ale? Kalau yang dari kolom pertanyaan ini udah sih. Udah ya. Mungkin dari aku kali ya. Terakhir nih aku mau nanya. Terakhir aku mau nanya, harapan Ale ke depannya untuk mahasiswa Vkom Unpad yang ingin exchange itu apa sih, Le? Dan harapan Ale untuk dengan dibentuk ya unit internasional Vkom Unpad ini ke depannya akan seperti apa? Harapannya ya aku berharap banget sih, maksudnya mahasiswa Vkom terutama bisa tahu informasi tentang international program, entah itu student exchange atau summer program. Aku yakin banget anak Vkom tuh keren lah menurut aku. Kayak ayolah kita explore diri kita, jangan insecure lagi, jangan mengunderestimate diri sendiri, ayo kita mulai coba gitu. Kayak dari perkara coba aja tuh bisa dapet dan kamu bisa menginspirasi orang lain tuh, itu menurut aku keren banget sih. Dan menurut aku saran untuk Vkom Unpad harapannya adalah lebih lagi memberikan informasi tentang international program, lebih lagi nge-reach ke mahasiswa-mahasiswanya, dan mahasiswanya juga kalau dapat informasi, aku harap ya disebarkan lagi. Kayak nggak ada salahnya kita menyebarkan kabar baik ke orang lain gitu. Toh juga berkata juga untuk kita gitu. Oke, benar banget. Terima kasih Ale untuk harapannya. Alex, terakhir nih ada pertanyaan dari Ainul Fatah. Terakhir ya. Ajo buka tiap tahun nggak, Pak? Aju itu buka tiap semester, nggak cuma tiap tahun doang. Jadi aku itu kan ikut program spring. Bahkan baru tahun ini ya, aku baru tahu tahun ini tuh ada summer program sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini nggak pandemi, summer program tuh harusnya ada. Dan ada lagi fall program. Jadi sebenarnya 3 program. Tapi kalau misalnya masih pandemi, mungkin summer programnya nggak dulu kali ya. Mungkin ya, aku nggak tahu. Jadi dalam 1 tahun tuh ada lebih dari 1 kesempatan yang bisa kalian coba untuk di Aju University. Oke, iya benar sih, aku juga dapat informasinya juga seperti itu ya. Oke teman-teman, berhubung sudah hampir 1 jam, kita akhirin dulu IG Live ini. Cuman teman-teman jangan khawatir karena kita akan ada sesi kedua, ada vol kedua untuk diskusi tentang exchange dengan mahasiswa yang inspiring juga. Nanti kira-kira siapa Le ya? Siapa ya? Banyak mahasiswa Vkom tuh yang banyak ya. Negeri, banyak yang menginspirasi, keren-keren pokoknya anak Vkom tuh. Oke, jadi ya tetap stay tune di Instagram kita di @oiavkomunpad. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia ya teman-teman.
Bener banget. Pokoknya aku pesan banget ke kalian, semoga kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian bisa mulai berani untuk mencoba, dan aku harap semua pesan-pesan yang aku sampaikan di platform ini, di kesempatan kali ini, bisa lebih lagi menginspirasi kalian, lebih lagi membuat kalian lebih yakin sama diri kalian sendiri, dan jangan lupa jaga kesehatan dan stay safe. Oke, thank you Ale, thank you teman-teman sudah meluangkan waktu, semoga ini bermanfaat ya. Oke. Terima kasih.